Guys, baru-baru ini Indonesia kedatangan lagi alutsista baru, iaitu radar jarak jauh yang dikirim daripada Italia ke Indonesia. Kenapa Indonesia mendapatkan radar baru itu, guys? Apakah kegunaan radar itu? Bagaimana jarak jauh yang bisa dideteksi oleh radar itu? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel Indomax Indo Magazine. Okey guys, hari ini anda boleh pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe-nya, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Indo Magazine. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu reaksikan daripada Indomax Indo Magazine ini iaitu alutsista baru lagi. RI kedatangan radar canggih asal Italia cuma lawan balon USA habis segini. Itulah yang kata judul yang disebut oleh Indo Magazine. Bagaimana kita lihat guys, radar terbaru daripada Milan, Itali dihantar ke Jakarta, Indonesia, katanya akan dipasang di Malang ya. Dan disitulah kita lihat bagaimana TNI Indonesia sentiasa meremajakan alutsista Indonesia agar alutsista Indonesia akan sentiasa canggih, akan sentiasa baru. Itu adalah kegunaan untuk negara guys, bukan untuk pembaziran. Kerana kalau kuatnya alutsista negara itu, maka takutnya negara-negara lain untuk menyerang negara tersebut. Itulah sebabnya Indonesia ataupun banyak negara-negara yang sentiasa meremajakan alutsista ataupun menayangkan alutsistanya. Dan kenapa kita lihat bagaimana negara-negara lain seperti di Korea Selatan, di mana-manalah kita lihat mereka ada nuklear. Kerana mereka mahu menunjukkan kepada dunia mereka ada alutsista yang canggih untuk menakut-nakutkan negara lain untuk menyerang negara mereka. Dan begitulah juga dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan di mana-mana lah ya, sentiasa meremajakan alutsistanya kerana untuk menjaga keamanan negara. Jika sesuatu berlaku kepada negara-negara kita, dan alutsista itulah digunakan untuk menjaga keselamatan negara kita. Jadi guys, kita lihat di sini Indonesia sudah mula untuk membeli radar canggih daripada Itali untuk menjaga negara Indonesia. Jadi bagaimanakah canggihnya radar itu guys, dan bagaimana hebatnya radar itu guys, dan itulah yang kita mahu tahu, bagaimana kecanggihan radar yang Indonesia dapat daripada Itali itu. So guys, ada satu lagi cerita antara Amerika dan China. Kenapa Amerika ini menembak balon China dengan rudal yang sangat mahal, dan katanya rudal yang digunakan oleh Mama Rika untuk menembak balon China itu semahal ataupun senilai harganya $400 guys. Bayangkan guys, semahal itu rudal yang digunakan oleh Amerika untuk menembak balon China itu. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Jadi saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Indo Magazine ini. Dan seperti itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hey, hola Indomax Indo Magazine. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari alutsista Indonesia. Diketahui bahwa baru-baru ini ternyata Indonesia pun telah kedatangan unit radar canggih baru dari kota Milan, negara Italia bos. Seperti yang kita ketahui, salah satu perusahaan pembuat radar canggih adalah perusahaan Leonardo Italia. Bahkan perusahaan ini pun sekarang juga sedang melakukan kolaborasi dengan Inggris dan negara Shinto Jepang untuk membuat jet tempur baru generasi 6. Wow. Nah, pertanyaannya lantas, radar canggih jenis apakah yang baru-baru ini dikirim ke Indonesia? Apakah fungsi dan kegunaannya bagi militer Indonesia? Apa kegunaan ya radar itu? Kita bahas bosku. Merinding saya Kemudian dengar. berita kedua yang juga tak kalah panas. Baru-baru ini seperti yang kita ketahui, Amerika telah menembak jatuh sebuah balon udara mata-mata China di lepas pantai Carolina. Namun amsyongnya, Amerika pun bahkan menembak balon ini dengan rudal AIM-9X seharga 6 miliar rupiah bos. Nah, cukup amsyong. Sebentar guys, balon itu kalau bisa ditembak saja dengan peluru kecil pun bisa musnah kan? Kenapa harus guna rudal yang semahal itu? Kenapa? Waduh.
Aduh. Lantas apakah sebenarnya alasan Amerika sampai untuk menembak balon pun harus menggunakan jet tempur siluman mahal dan rudal yang juga tak kalah mahal ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Satu persatu, bosku. Ayo. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang mendapat kiriman radar canggih dari negara Italia. Nah, radar jenis apakah itu sebenarnya? Oke, admin kutip dari akun Instagram SGI Logistik mewartakan bahwa baru-baru ini mereka, yaitu SGI Logistik pun ternyata telah melakukan pengiriman unit alutsista untuk TNI Angkatan Udara, bos. Yaitu berupa unit medium range radar atau radar jarak sedang yang telah dikirimkan dari Milan, Italia ke Jakarta oleh SGI Logistik yang bekerja sama dengan Brixia Cargo. Nah, mantap nih, bos. Alutsista baru lagi. Diketahui dari pihak SGI Logistik bahwa paket radar ini pun memiliki bobot yang bukan kaleng-kaleng, bos, yaitu mencapai 30 ton, sehingga membutuhkan penanganan dan tingkat kehati-hatian yang ekstra tinggi. Juga, guys. Terlihat pada foto terdapat 3 logo perusahaan alutsista, yaitu mulai dari Leonardo Italia, Defense ID, dan PT Land Industri dari Indonesia, di mana artinya radar ini pun sudah jelas buatan Leonardo Italia, bos. Sebuah perusahaan multinasional asal Italia yang fokus pada produk-produk dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Perusahaan ini pun berkantor pusat di Roma dan memiliki 180 pabrik di seluruh dunia. Nah, sementara itu dikutip dari Indomiliter, radar ini diperkirakan merupakan radar pertahanan udara RAD-31 DLM buatan Leonardo yang nantinya akan dioperasikan oleh Komando Operasi Udara Nasional atau Koopsutnas dari TNI Angkatan Udara. Mantap Jos. Nah, lantas secanggih apakah radar ini sebenarnya? Apakah fungsinya? Dan seberapa jauhkah jangkauannya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Berapa jauh jangkauannya, guys, radarnya? Oke, admin kutip dari Indomiliter dan website resmi Leonardo. Sistem radar RAD-31 DLM ini pun merupakan radar statis berjenis Fixed Air Defense Radar. Dan walaupun berjenis fix, radar ini pun tetap dapat dipindahkan, bos, dengan menggunakan pesawat sekelas C-130 Hercules ataupun juga dengan helikopter angkut berat seperti Chinook. Dan sesuai dengan pembuat yang berasal dari wilayah Eropa, maka radar ini pun banyak digunakan oleh negara-negara NATO dan dahsyat, guys, helikopter tu bisa angkat radar seberat 30 ton, ya. Operasi dalam frekuensi L-band, serta menggunakan jenis radar AESA atau Active Electronically Scanning Array Antenna. Bentang antena radar ini pun mencapai 77 meter persegi, bos. Tepatnya berukuran 11 meter kali 7 meter. Kecepatan putarannya pun mencapai 6 putaran per menit atau 6 RPM. Dan dalam 1 menit tu dia boleh berputar 6 kali, ya. 6 kali, ya. Kalau 6 kali tu, guys, maknanya 10 saat satu putaran, ya. 10 saat satu putaran, ya. 10 saat satu putaran. Kalau 1 menit 6 kali lah. Tenaga radar ini mencapai 84 kilowatt. Nah, radar ini pun disebut mampu mendeteksi kehadiran rudal balistik dan telah dilengkapi dengan perangkat elektronik countermeasure yang tentunya sangat berguna untuk menghadapi peperangan elektronik di zaman sekarang ini, bos. Radar ini pun mengusung teknologi 3 dimensi yang mencakup range, azimut. Sebentar, guys, sebab sekarang ini kalau kita lihat peperangan itu kadang-kadang ada jenis-jenis pesawat yang nggak bisa dideteksi oleh radar, ya. Inilah radar yang kira bisa kita bilang yang canggih lah, ya. Dan dapat beroperasi pada suhu ekstrim mulai dari suhu minus 40 derajat Celcius sampai dengan suhu setengah matang 50 derajat Celcius. Jangkauan radar ini pun mencapai hingga 400 km serta ketinggian deteksi mencapai 30.500 meter atau mencakup 30,5 km. Sebentar, kita ulang. Berapa jauh tadi? 400 km, ya? 30.500 meter atau matang 50 derajat Celcius. Jangkauan radar ini pun mencapai hingga 400 km serta ketinggian deteksi mencapai 30.500 meter atau mencapai 400 km jarak jauh yang bisa dia deteksi. Kemudian ketinggian sehingga 30.500.
cukup 30,5 km. Dan radar ini pun nantinya akan dipasang pada satuan radar atau Satrat 221 di Ngeliep, Malang, Jawa Timur sebanyak 1 unit, bos. 1 unit ya di Malang ya. Jika kalian ingin baca lengkapnya, silahkan cek saya langsung sudah pergi aja Malang, di brosurnya, bos, yang bisa dibuka pada website elektronik leonardo.com. Ini dia brosur dan websitenya. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kemarin balon mata-mata China telah ditembak jatuh oleh militer Amerika, bos. Namun amsyongnya, balon cuaca yang cuma membawa kotak kecil, baling-baling dan panel surya itu pun ditembak menggunakan rudal yang sangat mehong, seharga 400.000 US dollar atau sekitar 6 miliar rupiah lebih. Rudal itu pun berjenis rudal pencari panas, yaitu Sidewinder AIM-9X. Nah, cukup amsyong nih, bos. Mahalnya rudal untuk menembak. Alasan Amerika sampai sebegitu repotnya mengerahkan 4 pesawat tempur dan 1 unit rudal 6 miliar ini? Admin kutip dari sumber berita berikut. 4 pesawat yang dikerahkan itu pun ternyata adalah 2 unit F-15 dan 2 unit F-22 Raptor. Dan satu lagi kemarin katanya ada pesawat tanker, bos. Sementara balon yang ditembak Amerika ini pun ternyata juga cukup monster, di mana diameternya mencapai 27,5 meter, bahkan lebih lebar dari rumah admin, bos. Meski belum ada alasan resmi mengapa Amerika menembaknya dengan rudal mehong, tetapi berdasarkan analisis di lapangan, ternyata ada beberapa hal yang mendukung alasan mengapa Amerika melakukan hal itu. Yang pertama, yaitu balon mata-mata China ini pun beroperasi di ketinggian yang sangat tinggi, bos. Bisa pesawat langgar ya? 65.000 kaki atau sekitar 20 km di atas permukaan tanah. Tinggi, guys. Itu adalah ketinggian untuk pesawat ya. Untuk Boeing ke apa, bisa langgar nih. Nah, terkait hal ini, maka F-22 Raptor lah yang akhirnya dipilih untuk tugas itu karena paling mampu terbang setinggi itu sambil membawa rudal. Betul. Dan pada saat eksekusi, F-22 Raptor ini pun mencapai ketinggian 17,7 km sebelum menembakkan rudal Sidewinder AIM-9X ke balon tersebut, di mana itu ternyata adalah kill pertamanya untuk Raptor F-22. Dan meski terkesan sangat mahal, ternyata rudal AIM-9X Sidewinder ini pun justru menjadi rudal udara ke udara terkecil dan termurah yang berada di gudang senjata milik Angkatan Udara Amerika. Termurah rudalnya. Mantap jos. Bagi mereka rudal itu adalah rudal yang termurah yang mereka gunakan, 6 miliar rupiah itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazine. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Indomax Indo Magazine. Oke, judul yang kita reactionkan adalah alutsista baru lagi. RI kedatangan radar canggih asal Italia cuma lawan balon USA habis sebegini. Apa yang disampaikan oleh Indo Magazine tadi, bagaimana AS untuk menembak balon daripada China itu dengan rudal yang senilai 6 miliar rupiah ataupun kalau wang Amerika itu 400,000 Amerika, guys. Bayangkan semahal itu rudal yang digunakan untuk menembak balon daripada China itu. Sedangkan kalau pendapat saya lah, kalau saya tidak tahu, maafkan saya guys. Kalau digunakan hanya senjata yang kecil saja, digunakan untuk menembak balon itu pun sudah bocor dan bisa balon itu pun sudah jatuh kan. Itu pendapat saya. Kalau bagi yang pakar, saya tidak tahulah, mungkin saya kurang pakar dalam bab itu. Tetapi dengan rudal yang semahal itu untuk menembak balon China itu, rasanya itu adalah salah satu pembaziran. Tetapi bagi Amerika ataupun daripada militer mereka, itu adalah rudal yang terkecil dan rudal yang paling murah sekali yang mereka gunakan untuk menembak balon China itu. Bayangkan guys, itulah antara AS dan China. Ada aja yang mereka lakukan untuk kita lihat dan bikin kita tonton ya. Jadi guys, selepas itu katanya tadi Indonesia iaitu membeli radar daripada Italia. Bayangkan radar itu memang sangat canggih. Tetapi harganya tadi mungkin saya terlepas dengar, tidak disebut juga harganya berapa. Tetapi itulah radar yang dibeli oleh TNI untuk
meremajakan lagi alutsista yang ada di Indonesia, guys. Itu kita lihat kehebatan radar itu hingga bisa mendeteksi 400 km ataupun ketinggian setinggi 30,500 meter. Ketinggian yang bisa dideteksi oleh radar itu. Itulah kegunaan radar yang baru dibeli oleh Indonesia daripada Itali itu, guys. Wow, sangat hebat, guys. Dan kecanggihan radar itu, guys, bisa digunakan untuk dua cuaca yang berbeza, ya, ataupun cuaca dingin ataupun cuaca teramat panas hingga 50 darjah Celsius bisa menggunakan radar itu. Wow, itulah hebatnya radar yang dibeli oleh Indonesia daripada Itali untuk meremajakan iaitu alutsista Indonesia. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan anda, tanpa tontonan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.